Baik teman-teman, kita akan bahas fungsi dengan nilai kembalian. Jadi fungsi yang telah kita bahas sebelumnya di bagian 1 ya, itu tidak ada, kita bisa lihat di sini bahwa di fungsinya ini tidak ada return value-nya, tidak ada nilai yang dikembalikan ya ke program utamanya ya, saat fungsi ini dipanggil tidak ada return value-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dengan nilai kembalian. Gitu. Jadi ada banyak fungsi yang perlu mengembalikan nilai. Contohnya fungsi input, fungsi in, fungsi abs ya, absolute ini mengembalikan suatu nilai. Nah, kata kuncinya adalah kata ini, return ya. Jadi return menentukan nilai yang dikembalikan. Contohnya misalnya fungsi perkalian ini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada definisi dari fungsi kali. Kemudian 5 kita assign ke variabel A, nilai 6 kita assign ke variabel B, lalu fungsinya dipanggil kali A, B. Dia akan masuk ke sini. Ya, ini nanti adalah nilainya 5, ini nilainya 6 ya, kan di sini. Kemudian hasilnya berapa, teman-teman? Ini hasilnya adalah 30. Nah, nilai inilah yang kemudian dikirim kembali nih ke sini ya. Sehingga nanti akan dicetak, outputnya adalah seperti ini. Gitu ya. Sekarang kita akan membahas ya contoh lain fungsi-fungsi yang memiliki return value. Misalnya fungsi div ini, ya jadi kita definisikan fungsi yang nama fungsinya div, di mana fungsi ini nanti akan mengembalikan selisih ya, selisih dari dua bilangan ya. Jadi kalau kita masukkan nilai x dan y, jika nilai x-nya lebih besar sama dengan y, maka akan dikembalikan nilai x kurang y ya. Selain ini, ya jika y lebih besar dari x, ya maka akan dikembalikan nilai yaitu y dikurangi x. Kita lihat programnya. Oke, baik teman-teman, kita lihat di sini. Ya, ini adalah contoh programnya. Jadi kalau kita masukkan misalnya nilai div 2,4 ya. Lalu kita coba run ya. Oke, baik, ini adalah contoh program. Misalnya kita mau mencetak ya nilai dari selisih ya 2 dan 4 ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini, div 2,4, nanti nilai 2 ini masuk menjadi nilai x ya, 4 ini nanti adalah nilai y, karena 2 kurang dari y ya, maka yang digunakan adalah ini ya, bersama ini, maka return 4 dikurangi 2 ya, dan nilainya ini nanti masuk ke sini, sehingga yang dicetak adalah 2. Nah, bagaimana dengan fungsi faktorial ini? Untuk fungsi faktorial ini kita coba trace bersama-sama ya. Jadi di sini ada nilai, kita katakan kita panggil ya, kita panggil fungsinya faktorial gitu ya. Kita panggil faktorial berapa? 3 ya. Misalnya kita masukkan faktorial 3 gitu. Jadi kita print gitu. Nilai dari faktorial 3 berarti nilai 3 ini akan masuk ke sini ya. Jadi nilai, oke, kita tulis di sini ada variabel x, lalu ada variabel berapa, apalagi ada variabel f ya. Oke, x-nya tadi isinya 3, lalu f-nya isinya 1. Nah, perhatikan di sini ada while ya. Jadi selama kondisi ini true, maka statement ini akan dijalankan gitu ya. Sekarang while 3, maka dia kondisinya true ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ini. Ya, ingat, ini bisa kita pahami sebagai f sama dengan f kali dengan x, seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya sekarang f-nya 1, ya, lalu x-nya nilainya 3, artinya sekarang menjadi 1 dikali 3, gitu ya. Sehingga nilai f-nya adalah 3, ya. Karena 1 kali 3. Karena nilai f-nya 3, kemudian x min sama dengan 1, ini bisa kita pahami sebagai x sama dengan x minus 1. Nah, nilai x-nya berapa? Nilai x-nya 3, nilai x-nya 3 kurangi 1, berarti hasilnya adalah 2, gitu ya. Ini kita coret, 2. Oke, nah sekarang nilai x-nya 2 ya, masuk lagi ke sini while 2 ini kondisinya masih true ya, sehingga sekarang f sama dengan f kali x, f-nya 3, di sini 3,
X-nya 2 berarti akan menghasilkan 3 kali 2 ya. Artinya sekarang F-nya 6 ya. Ya 6 terus X sama dengan X min 1. X-nya 2 ya, X-nya 2 dikurangkan 1. Maka menjadi 2 min 1 adalah 1. Ini kita coret 1. Oke, sekarang while 1 apakah masih true? Dia masih true ya. Berarti kita masih menjalankan nih ya. F sama dengan F kali X, F-nya 6, X-nya 1, berarti 6 kali 1 adalah 6. Jadi dia tetap ya, dia tetap 6. Dia tetap 6. Oke, kemudian X sama dengan X min 1. X-nya 1, jadi 1 dikurangi 1 adalah 0. Ya, sekarang X-nya 0. While 0 apakah masih true? Ya sudah false ya. Kondisinya sudah false ya. Maka dia kemudian mengembalikan return F. F-nya berapa? F-nya 6. Nah, berarti ini nilainya 6. Ya, saya pakai warna lain ya. Oke. Nah, sekarang nilai F-nya 6. Jadi kan nilai F-nya 6 ya. Nah, ini yang nilai 6 ini yang return value ke sini, ke fungsi utamanya tadi ya. 6. Jadi print ya yang dicetak, maka nanti output dari programnya adalah outputnya ya. Maka output dari programnya adalah 6 gitu ya. Maka output dari programnya nanti adalah 6 gitu. Ya. Ya, oke. Baik, jadi kalau kita ini programnya, saya run maka hasilnya 6 ya. Ini penulisan dalam programnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah 2 contoh soal yang teman-teman bisa coba ya untuk melatih pemahaman teman-teman tentang penggunaan fungsi di dalam pemrograman ya, di dalam pemrograman ya. Oke, jadi kalau di sini yang soal pertama adalah nama fungsinya sum underscore x ya. Jadi kalau teman-teman punya nilai gitu ya, misalnya nilainya 5 gitu, maka fungsi ini mengembalikan jumlah ya. Dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3, kalau X-nya 5 ya plus 4 plus 5 gitu ya. Itu kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Tetapi jika X-nya kurang dari 0 ya, maka nilai yang dikembalikan adalah non. Oke, yang kedua ini mirip dengan soal yang pertama. Bedanya adalah teman-teman menjumlahkan semua bilangan integer tapi dalam suatu rentang gitu ya. Gitu seperti itu. Nah, silahkan dicoba teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas mengenai ongkos penggunaan fungsi gitu ya. Ya, walaupun fungsi ini kan gunanya untuk membuat ya program yang besar itu ya bisa kita pecah menjadi subprogram yang lebih kecil gitu, sehingga pada saat kita mau menggunakannya kembali itu bisa dengan mudah ya memanggil fungsi tersebut. Nah, namun juga harus diperhatikan ya tentang ongkos penggunaan fungsi gitu. Nah, setiap pemanggilan fungsi ini teman-teman melibatkan akses memori untuk menyimpan alamat kembali ke stack. Ya, karena itu teman-teman harus mempertimbangkan nih kira-kira programnya perlu nggak sebenarnya menggunakan fungsi ya. Dan ingat bahwa memori ini lebih lambat dari prosesor ya. Akses memori yang terlalu banyak ini dampaknya akan membuat program ini menjadi lambat gitu ya. Untuk itu fungsi yang dibuat perlu diatur ya agar tidak terlalu kecil ya. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil nanti dampaknya dia akan boros ya. Dan juga tidak terlalu besar ya. Kalau fungsi itu besar ini justru akan menyulitkan proses debugging ya. Ingat bahwa ya ide dari fungsi ini adalah untuk memecah tadi ya permasalahan yang besar menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Jadi kalau dibuat terlalu besar nih justru teman-teman pas debuggingnya jadi repot gitu ya. Oke, nah coba teman-teman lihat ya, ini ada fungsi kali gitu ya. Terus kita mau lihat nih processing time-nya. Coba dilihat apa perbedaannya antara yang ini ya dengan potongan kode yang ini. Kalau di potongan kode yang ini ya kita memanggil fungsi kalinya di dalam perulangan ya. Di dalam perulangan ya. Jadi di dalam perulangan. Kemudian kalau di sini ya, ini kita melakukan perkaliannya tanpa fungsi. Jadi langsung saja ya dikalikan gitu. Karena toh juga
yang dilakukan hanya mengalihkan ya antara dua bilangan gitu ya. Jadi kalau di sini pakai fungsi kali, kalau di sini tidak menggunakan. Nah, kita lihat pada saat di running, maka keluarannya adalah ini nilai ya, nilai dari hasil perkalian gitu. Lalu ini adalah proses time ini ya, hasil dari processing time-nya dikurangi start-nya pada saat awal gitu ya, start time dikurangin processing time pada saat awal gitu. Ini kalau kita lihat justru yang menggunakan fungsi ini justru lebih boros ya, lebih besar nilainya daripada yang hanya melakukan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mengalihkan di dalam perulangan ini tanpa menggunakan fungsi. Jadi ini yang patut teman-teman pertimbangkan juga pada saat menggunakan fungsi. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai variabel global dan variabel lokal. Nah, setiap variabel ini memiliki scope ya atau ruang lingkup. Ada variabel yang dibuat di tingkat modul, ya, ini sifatnya global, dan ada variabel yang dibuatnya di tingkat fungsi. Nah, ini sifatnya lokal, gitu ya. Nah, isi variabel yang dikirim sebagai parameter, ya ingat-ingat kembali, parameter itu yang dikirim ke parameter fungsi ya, itu disalin ke variabel di tingkat fungsi gitu. Namanya dalam konteks ini berarti dia lokal. Nah, disebut juga call by value. Nah, penggunaan variabel global, terutama yang nilainya nih diubah di dalam fungsi, ini tidak disarankan ya, karena teman-teman nanti akan bingung, ini akan mempersulit debugging ya, karena akan mempersulit debugging. Nah, maksudnya seperti apa? Ini saya akan bahas melalui contoh ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita coba lihat di sini apa kira-kira keluarannya. Jadi kita punya variabel X. Nah, nilai X-nya udah kita assign 3, berarti di sini nilai X-nya adalah 3 di sini ya, 3. Kemudian fung satunya ya, ini kan berarti dia manggil ya. Dia manggil nih fungsi ini, teman-teman. Jadi dia ke sini. Oke, nah pada saat dia manggil, apa yang dikembalikan? Dia mengembalikan nilai ini, X plus 5. Ya, jadi ini yang dikembalikan di sini ya. Pada saat dia di program utama, dia tahu bahwa nilai X-nya adalah 3 ya. Sehingga nilai dari X plus 5 ya, karena ini X plus 5, dia tahu oh X itu ini di program utama ya. Jadi X-nya dia tahu ini 3, jadi 3 tambah 5 ini adalah 8 gitu. Maka yang di print adalah nilai 8, berapa nih? X-nya adalah 3, jadi 8,3 gitu ya. Sehingga yang di print adalah 8,3. Nah, variabel global X dibaca saja, tapi tidak diubah gitu ya, tidak. Variabel global X-nya itu tidak tetap 3 dia ya, tetapi dia tidak diubah. Nah, sekarang perhatikan potongan kode yang kedua ini ya. Kira-kira apa output dari potongan kode yang kedua? Ya, keluarannya adalah error. Nah, kenapa bisa error seperti ini? Gitu ya. Jadi pada saat teman-teman lihat di sini juga ya. Jadi X-nya ini kan pertama 3 ya nilainya. Oke, ini 3. Nah, tapi dia kemudian kan di sini dipanggil fung 2 ya. Jadi dia akan ke sini. Nah, di sini X plus sama dengan 1. Nah, nilai X-nya sudah didefinisikan belum di sini? Gitu ya. Jadi di sini ada local variable X reference before assignment. Jadi ini sudah diacu ya sebelum dia diberikan sebuah nilai ya, sehingga error keluarnya ya, karena dia definisikannya di sini di program utama ya, bukan di tingkat fungsi. Jadi program ini mengharapkan ya variabel lokal gitu ya, dan karena dia belum didefinisikan di sini, maka keluarannya adalah error. Perhatikan ya potongan kode yang ketiga ini. Kira-kira apa outputnya gitu ya. Ya sudah, kira-kira apa keluarannya? 94 ya. Kenapa bisa seperti ini gitu ya. Jadi coba kita lihat di sini nilai X-nya adalah 3 ya, berarti ini nilainya 3 di sini ya. Nah, fung 3 kita panggil fungsi ini, di atas ini kita panggil. Lalu di sini kita ada kata kunci global. Oke, variabel global X diubah harus menggunakan kata kunci global gitu ya, karena nanti kita mau mengassign X ini, kita ubah nilainya gitu ya. Jadi kita pakai kata kunci global
X plus sama dengan 1 ya. Jadi nilai X-nya kan ya tadi nilainya X-nya 3 ya, sehingga sekarang di sini ya nilai X-nya menjadi X plus 1. Jadi 3 tambah 1 menjadi 4 gitu ya. Sehingga yang dikembalikan berapa? Yang dikembalikan berarti ini udah menjadi 4. 4 plus 5 adalah 9 kan gitu. Nah, ini yang dikembalikan ke sini ya. Nah, ini menjadi 9. Loh, tapi ini ya udah di rewrite ya. Di sini kan pakai global. Jadi X ini sudah dianggap global. Jadi bukan 3 lagi. Sekarang ini sudah menjadi 4. Maka outputnya adalah 9, 4 seperti itu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan potongan kode yang keempat ya. Apa kira-kira keluaran dari potongan kode ini? Nah, perhatikan teman-teman, kalau di sini sekarang X-nya 3 ya. Kita di sini punya variabel X, X-nya 3, ya ini 3 ya, ini. Di sini dia memanggil fungsi kan, fung 4, berarti ini kan akan naik ke atas sini. Ya, nah di tingkat fungsi, di tingkat lokal, ini kan X-nya sama dengan X-nya 1 ya, ini X-nya 1 gitu. Nah, 1 ditambah 5, 1 ditambah 5 ini adalah 6 ya teman-teman. Jadi nilai inilah yang dikembalikan ke sini gitu. Jadi ini nilainya 6. Nah, ini X-nya sekarang berapa? Dia jadi tetap apakah dia 3 atau dia 1? Nah, itu pertanyaannya. Nah, di sini walaupun ini 6, X di sini masih menggunakan nilai yang global gitu. Jadi ini 3 sehingga outputnya adalah 63 ya. Kita akan sekarang bahas mengenai parameter opsional. Nah, ingat fungsi print ya. Di fungsi print ini ada parameter n yang bersifat opsional. Jadi kalau di fungsi print ya, teman-teman kalau tidak ya menentukan ya n-nya itu seperti apa, maka katakanlah Anda ingin mencetak kata gitu, maka akan by default sehabis itu akan new line kan gitu ya. Tapi kalau Anda menentukan misalnya sehabis kata itu dicetak kemudian spasi, ya berarti harus ditentukan ya n-nya itu kemudian berarti spasi kan gitu ya. Nah, tapi sekarang artinya gini, artinya sifat parameter itu opsional di dalam fungsi. Nah, sekarang contohnya teman-teman ingin ya membuat segitiga nih, ingat kasus yang segitiga bintang tadi, tapi teman-teman tidak ingin menggunakan bintang ya. Misalnya ingin membuat segitiga dengan karakter yang lain ya, katakanlah asterisk. Nah, coba lihat ini adalah program ya untuk membuat segitiga ya, tetapi sekarang kita ingin mencetaknya dengan karakter asterisk ya. Jadi di sini mulai user memasukkan input ya, ini nanti adalah nilai n-nya itu dengan print triangle 1 ya, n katakan misalnya nilai n-nya 3 gitu ya. Apa yang dilakukan di sini? Maka yang dilakukan adalah ya range-nya 3, berarti ini akan membuat segitiga bintang ya, membuat segitiga bintang. Nah, kalau kita mau mengganti ya bintangnya dengan karakter lain yaitu asterisk, maka kita bisa tambahkan di sini parameter opsional. Ya, kita tambahkan parameter opsional. Nah, jika program ini kita jalankan, ya kita masukkan nilai 3, maka hasilnya seperti ini, ada 3. Ada segitiga bintang dan juga segitiga asterisk. Oke teman-teman, ini silahkan dikerjakan latihannya, ini ada di PDF ya, PDF. Oke, silahkan dikerjakan teman-teman. Bisa tidak membuat sebuah fungsi print number triangle ya 3 dan menghasilkan output seperti ini ya. Dan yang kedua adalah teman-teman diminta untuk membuat fungsi print number triangle dengan nilai parameter ya 3,7, hasil output dari programnya seperti ini. Nah, silahkan dicoba.